Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin fid din dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang begitu banyak yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang mana ketika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah Islamiyah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, seperti itu penegasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya hambaku ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepadanya, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmatku tersebut karena begitu banyaknya nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang panduan Ramadan, bekal meraih Ramadan penuh berkah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah pada pertemuan yang keempat. Yang kemarin kita telah menyampaikan secara singkat sesuai dengan kapasitas kemampuan yang kami miliki, yaitu tentang keutamaan bulan puasa, keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan secara singkat, yaitu tentang ganjaran bagi orang yang berpuasa. Ganjaran balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ini penting untuk kita ketahui agar kita termotivasi, ada semangat, ada keinginan yang kuat bagi kita untuk melaksanakan ibadah mulia ini, yaitu ibadah puasa, baik ibadah puasa sunnah, terkhusus lagi ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita sampaikan sebuah hadits dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, kita sudah paham bahwa Imam Muslim, kita sudah paham bahwa ketika sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, maka sudah bisa dipastikan 100% bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan, jadi setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Jadi satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan
melipat gandakannya dengan 10 kebaikan yang semisal, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala firman, kecuali amalan puasa. Jadi seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, satu kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Kecuali amalan puasa. Ya, Allah menjelaskan dalam hadits qudsi tentunya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Amalan puasa tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya merupakan disampaikan oleh Rasul dalam hadits ini, yang merupakan hadits qudsi, aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa seperti itu? Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misik. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih harum dibandingkan bau minyak kasturi. Padahal kalau kita fikir, ketika kita berpuasa justru mulut itu berbau. Kenapa? Karena perut kita kosong. Sehingga perut kita kosong, maka bau ini akan keluar dari mulut kita. Itu di dunia. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulut bagi orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Jadi kita fokuskan kepada hadits ini, hadits yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa. Kecuali ibadah puasa. Nah, amalan ibadah puasa tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, adalah untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan langsung membalasnya. Kenapa? Amalan ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung membalasnya. Ya, walaupun amalan-amalan yang lain juga tentu Allah yang memberikan balasan. Tetapi terkhusus ibadah puasa ini ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa demikian? Disebabkan karena manusia yang berpuasa, kita tahu dia telah meninggalkan syahwatnya di siang hari dan makanannya di siang hari karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa saja melakukan hubungan suami istri di siang hari, melampiaskan syahwatnya. Seseorang bisa saja makan di siang hari, tidak terlihat dari pandangan manusia. Namun dia tidak lakukan itu, dia tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, dia tidak makan di siang hari di bulan Ramadan atau ketika dia berpuasa, karena dia meyakini, dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya. Allah Subhanahu wa taala memantau dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan. Ya, jadi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menyebabkan sehingga langsung Allah Subhanahu wa taala yang membalas ibadah puasa tersebut. Yang sekali lagi kaum muslimin, sekiranya orang yang berpuasa itu mau minum atau makan di siang hari secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya. Sekiranya seseorang itu ingin melakukan hubungan suami istri di siang hari secara sembunyi-sembunyi, maka tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali dia dan pasangannya dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, semua itu ditinggalkan, semua itu tidak dilakukannya karena keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala menjangkau apa yang dilakukan. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya sama, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini juga ada hadis qudsi bahwa qala Allahu kullu amali ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li. Allah Subhanahu wa taala firman dalam hadis qudsi, setiap amalan manusia adalah untuknya. Setiap amalan manusia itu adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Ya, seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi bahwa setiap amalan manusia, setiap amalan yang kita kerjakan, baik itu salat,
baik itu sedekah, infak, membaca Al-Quran, dan ibadah haji, umrah, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya, itu untuk kita, kecuali puasa. Kemudian Allah mempertegas dalam hadits qudsi, amalan puasa adalah untukku. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Ahmad, Imam Ahmad disebutkan, hadisnya juga sahih, sesuai syarat Muslim. Ya, ini juga hadits qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan adalah sebagai kafarah, tebusan, kecuali amalan puasa. Jadi setiap amalan yang kita kerjakan itu sebagai kafarah, sebagai tebusan, kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi sangat jelas dalam hadits yang mulia ini bahwa begitu besar ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, baik itu puasa sunnah maupun puasa yang sifatnya puasa wajib. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pahala yang tak terhingga di balik ibadah puasa yang kita lakukan. Kemudian yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa dari hadis yang pertama tadi, ya, dari riwayat yang pertama tadi, yaitu bahwa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Ya. Jadi dapat dipahami bahwa setiap amalan akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan yang semisal, dikecualikan puasa. Ya, amalan puasa tidaklah dilipat gandakan seperti itu. Jadi amalan puasa itu tidak dilipat gandakan seperti amalan-amalan yang lainnya. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Jadi amalan puasa itu tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan. Jadi, amalan ibadah puasa yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat tanpa ada batasannya. Ya, tanpa ada batasannya. Kalau ibadah yang lain yaitu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, tetapi amalan puasa khusus akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat tanpa ada batasannya. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ya, pertanyaannya, kenapa sampai ibadah puasa ini pahalanya tidak terbatas, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasan? Ibnu Rajab Al-Hambali, ya rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya, beliau mengatakan karena puasa itu adalah bagian dari kesabaran. Jadi ini alasannya. Kenapa sampai ibadah puasa yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya tanpa batas? Karena ibadah puasa itu adalah merupakan bagian dari bentuk kesabaran kita. Nah, sudah kita fahami, sudah kita tahu kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ganjaran, tentang balasan bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kita sudah baca dalam Al-Qur'an jelas bagaimana ganjaran, keutamaan orang-orang yang bersabar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang-orang yang bersabarlah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mulia, surah Az-Zumar ayat 10, yang diberikan pahala tanpa batas. Nah, puasa ini adalah merupakan salah satu bentuk kesabaran. Nah, itulah sebabnya sehingga ibadah puasa yang kita lakukan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Jadi sekali lagi, mengapa sehingga ibadah puasa diberi pahala tanpa batas oleh Allah? Karena puasa adalah merupakan salah satu bentuk kesabaran. Dan orang-orang yang bersabar dalam surah Az-Zumar ayat 10 akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Itu jawabannya.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Ya, kemudian sabar itu kaum muslimin ada 3 bentuk. Sabar itu ada 3 bentuk. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ini sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan hal-hal yang haram. Sabar di dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk yang dilarang oleh Allah ditinggalkannya. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Sabar di dalam menerima takdir, ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terasa menyakitkan. Jadi sabar ini ada 3. Sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menerima ketetapan Allah yang terasa menyakitkan kita. Nah, ketiga bentuk kesabaran ini, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menerima ketetapan Allah yang terasa menyakitkan buat kita, ya. Ini ketiga kesabaran ini semuanya terdapat dalam amalan puasa. Ya, semuanya terangkum dalam amalan puasa. Ya, dalam puasa kaum muslimin dan muslimah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ada bentuk melakukan ketaatan. Jadi, sabar dalam melakukan ketaatan yaitu ketika kita berpuasa melaksanakan perintah Allah, maka berarti kita sabar di dalam melakukan ketaatan berpuasa. Kemudian sabar dalam menjauhi larangan. Dalam puasa tentu ada larangan-larangan yang harus kita jauhi yang bisa membatalkan puasa kita. Ya, jadi dalam puasa kita taat Ramadan, kita berpuasa Ramadan, kita lakukan itu karena bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sabar melakukannya. Kemudian yang kedua, di dalam Ramadan berpuasa ada larangan-larangan yang ketika kita lakukan itu bisa membatalkan puasa kita. Maka kita tinggalkan larangan-larangan tersebut, ini butuh kesabaran. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, maka itu akan terasa menyakitkan buat kita. Itu terasa menyakitkan buat kita. Ya, kita tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari. Nah, pada kondisi seperti itu, badan kita akan lemah. Ketika kita tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, padahal kita haus, kita lapar, maka dalam kondisi seperti itu, tubuh kita akan lemah, badan kita akan lemah. Maka di sini dibutuhkan kesabaran di dalam menghadapi sesuatu tersebut yang menyakitkan buat diri kita. Nah, itulah sebabnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa, karena puasa itu adalah bentuk kesabaran, dan kesabaran dalam surah Az-Zumar akan diberikan pahala yang tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan tentang hadits bahwa amalan puasa itu khusus untuk Allah. Ya. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadits qudsi juga, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Riwayat ini dijelaskan oleh ulama kita menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuknya, bahwa setiap amalan manusia itu kembali untuk dirinya. Sedangkan amalan puasa Allah khususkan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan tersebut untuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan puasa tersebut kepada dirinya, untuk dirinya. Nah, ini menunjukkan bentuk keutamaan daripada ibadah puasa tersebut. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala bisa menyandarkan amalan puasa untuknya? Ini ada pertanyaan. Kenapa Allah menyandarkan amalan puasa, khusus amalan puasa untuk dirinya? Yang pertama, karena di dalam berpuasa seseorang itu akan meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagai syahwat. Jadi, karena di dalam berpuasa, seseorang itu meninggalkan berbagai kesenangan yang pada dasarnya halal, tetapi dia tinggalkan karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai syahwat yang pada dasarnya halal,
syahwat melampiaskan hubungan suami istri itu halal, tetapi ketika dia berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib Ramadan, maka dia tinggalkan semua itu, ya. Dan hal ini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah didapati dalam amalan-amalan ibadah yang lainnya. Tidak ada. Ya. Dan tidaklah hal ini didapati dalam ibadah-ibadah lainnya kecuali dalam ibadah puasa. Ya. Dalam ihram memang ada perintah meninggalkan jima. Ya, ketika seseorang berihram itu dilarang untuk melakukan hubungan suami istri dan meninggalkan wewangian, tidak boleh memakai wewangian. Namun bentuk kesenangan lain dalam ibadah ihram tidak ditinggalkan, seperti makan dan minum. Ya, orang yang ketika ihram bisa makan, bisa minum, walaupun tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh memakai wangian, tetapi tetap bisa makan dan minum. Beda dengan berpuasa. Ya, berpuasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri tentunya di siang hari. Adapun di malam hari itu tidak ada masalah. Begitupun dalam ibadah salat. Dalam ibadah salat memang kita dilarang untuk makan dan minum. Namun itu waktunya singkat. Ya, paling 5 menit, 10 menit kita salat. Jadi waktunya singkat. Dilarang kita memang makan dan minum ketika kita salat. Tetapi waktunya singkat. Beda dengan puasa. Kita dilarang dan minum, itu waktunya panjang. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu kita dilarang makan dan minum di siang hari. Iya. Bahkan ketika ibadah salat, ketika makanan sudah dihidangkan, ya misalnya makanan sudah dihidangkan, ya, kemudian terdengar suara azan, maka yang paling afdal itu kita dianjurkan untuk memakan makanan tersebut. Ya, kita boleh menunda salat dalam kondisi seperti itu. Ini juga beberapa hal yang perlu kita pahami ketika misalnya makanan sudah dihidangkan dan memang kita dalam keadaan lapar, membutuhkan makanan tersebut, kemudian dikumandangkan azan, maka salat bisa ditunda. Ya, salat bisa ditunda. Kita makan dulu. Nanti setelah makan baru kita salat. Jadi kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai pada amalan lainnya. Jika seseorang telah melakukan ini semua, seperti meninggalkan hubungan dengan istri dan meninggalkan minum dan makan ketika berpuasa, dia meninggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, dia meninggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan tersebut selain Allah. Jadi, maka ini menunjukkan benarnya iman orang yang melakukan hal tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab. Inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut. Jadi orang tidak makan di siang hari, ketika berpuasa tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, itu betul-betul dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sekali lagi kaum muslimin, ketika seseorang berpuasa bukan karena Allah, bisa saja dia minum. Bisa saja dia makan. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Bisa saja dia melakukan hubungan suami istri. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan istrinya dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu dia tidak lakukan karena ini bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan tanpa batas. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa untuk dirinya? Ya, menyandarkan puasa itu untuk dirinya. Oleh karena puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ini sudah sampaikan saya tadi. Puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Jadi, puasa itu adalah merupakan rahasia antara dia dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu bahwa dia berpuasa. Tidak ada. Bahkan sampai istrinya sendiri ketika seseorang berpuasa sunnah, istrinya sendiri dia tidak tahu. Jangankan orang lain, istrinya saja, orang terdekat dengan dirinya, terkadang dia tidak tahu bahwa dia sedang berpuasa. Ini bahwa amalan puasa itu berasal dari niat batin yang hanya Allah saja yang mengetahuinya, dan dalam amalan puasa ini terdapat bentuk meninggalkan berbagai syahwat. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa dalam puasa sulit sekali terdapat riya. Ya, dalam ibadah puasa itu sulit sekali seseorang itu riya, sulit. Ya, coba kita rasakan ketika kita berpuasa Senin misalnya, berpuasa Kamis misalnya,
itu terkadang tidak ada yang tahu, sulit ketahuan oleh orang lain. Kecuali kalau orang itu memang riak dan menyampaikan bahwa saya puasa dan sebagainya, ya ketahuan sama orang lain. Tetapi kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyampaikannya kepada siapapun, bahkan kepada orang terdekatnya, maka tidak ada yang tahu bahwa dia berpuasa. Hanya dia dan Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu Allah sandarkan kepada dirinya. Kemudian ya, sebab pahala puasa seseorang memasuki surga. Ya jelas ini bahwa ketika seseorang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala akan dia dapatkan. Dan dengan pahala tersebut, ya pahala itu bisa mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam surga. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya hadits qudsi, setiap amalan adalah sebagai tebusan kecuali amalan puasa. Ya, setiap amalan adalah tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untukku. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala menghisap hambanya. Ya jelas kita paham, kita yakini di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita. Amalan-amalan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di akhirat. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini akan dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Setiap amalan akan menebus berbagai macam kezaliman yang pernah dilakukan. Jadi setiap amalan itu akan menebus berbagai macam kezaliman yang pernah kita lakukan. Misalnya kita pernah memukul seseorang. Maka ketika kita pernah memukul seseorang dan orang itu tidak memaafkan kita dan terbawa sampai mati dosa tersebut, maka di akhirat nanti orang yang pernah kita pukul itu meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan kebaikan kita akan diambil oleh orang tersebut. Amalan baca Quran kita, pahala baca Quran kita akan diambil oleh orang yang pernah kita pukul. Amalan salat kita pahala amalan salat kita akan diambil oleh orang-orang yang pernah kita zalimi, kita ambil haknya. Amalan ibadah haji kita, pahalanya akan diambil orang-orang yang pernah kita ghibah, yang pernah kita cemarkan. Ya itu maksudnya seperti itu, bahwa setiap amalan akan menebus berbagai macam kezaliman yang pernah kita lakukan. Hingga tidak tersisa satupun, kecuali amalan puasa. Ya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa ini pahalanya tidak bisa menjadi tebusan terhadap kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan, misalnya kepada orang lain. Adapun amalan-amalan yang lainnya, itu akan menjadi penebus kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Hati-hati kaum muslimin yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, menyakiti orang lain, ya cepat kita minta maaf untuk dihalalkan, supaya ini tidak jadi masalah di akhirat nanti. Jangan sampai kita sudah capek-capek beribadah, ya kemudian pahala amalan kita ini terkikis untuk menebus kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Ada orang yang pernah kita fitnah, ada orang yang pernah kita ghibah, ada orang yang pernah kita ambil haknya, ada orang yang pernah kita pukul, ada orang yang pernah kita permalukan. Maka segera minta maaf, diminta kehalalannya. Karena kalau tidak, dibawa sampai mati, maka ini bermasalah di akhirat nanti. Habis amalan-amalan kita akan menjadi penebus kezaliman kita. Kecuali ibadah puasa. Kecuali ibadah puasa. Amalan puasa ini akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah memasukkan orang-orang tersebut ke surga. Luar biasa. Kekhususan ibadah puasa ini dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah lainnya juga mulia, tetapi khusus ibadah puasa ini tidak akan menjadi penebus kezaliman-kezaliman kita terhadap orang lain. Tidak, ya. Ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa pada hari kiamat nanti antara amalan kejelekan dan kebaikan akan ditimbang. Jadi di akhirat nanti amalan kebaikan kita dan amalan kejelekan kita, dosa kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang lainnya akan saling memangkas. Lalu tersisalah satu kebaikan dari amalan-amalan kebaikan yang tadi yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Itulah puasa yang akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksud hadis ini? Bahwa di akhirat nanti amal kebaikan kita dan dosa kita akan ditimbang.
akan ditimbang dalam satu timbangan yang seadil-adilnya oleh zat yang maha adil. Kalau di dunia ini masih bisa direkayasa, tapi di akhirat nanti tidak ada rekayasa. Inilah hari pengadilan yang seadil-adilnya oleh zat yang maha adil, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini amalan kebaikan lain akan memangkas kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika tidak tersisa satu kebaikan, habis sudah amal kebaikan kita. Pahala solat kita sudah habis, pahala sedekah kita sudah habis, pahala baca Quran kita sudah habis, pahala haji kita sudah habis. Intinya seluruh amal-amal kebaikan kita sudah habis menjadi penebus atas kezaliman-kezaliman kita. Maka tertinggallah satu amalan kita, itu amalan puasa. Tertinggal, hanya satu yang tertinggal, itu amalan puasa. Allah akan menyimpan amalan tersebut, yaitu puasa tersebut, dan memasukkan hamba yang memiliki amalan puasa tadi ke dalam surga. Maka perbanyak memang amalan puasa di dunia, ketika kita masih hidup. Banyak sekali amalan puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis, ya 13, 14, 15. Kemudian shaum yaftir, puasa sehari, berbuka sehari di selang-seling. Silahkan. Ya, banyak puasa Muharram, ya Zulhijjah, 10 Arafah, dan puasa-puasa sunnah lainnya, atau puasa mutlak. Namanya puasa mutlak itu ya puasa yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Kapan saja kita mau berpuasa, kecuali waktu-waktu yang dilarang. Puasa mutlak, silakan. Jadi ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan pahala puasa Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga. Sekali lagi saya tekankan, saya ulangi, di akhirat nanti terkadang seseorang yang rajin di dunia melakukan ketaatan kepada Allah, yang di dunia rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi seluruh pahala-pahala amalannya itu terkikis untuk menjadi penebus dosa-dosanya, kezaliman-kezalimannya. Kecuali satu ibadah yang tidak akan menjadi penebus, dan itu akan tersimpan, itulah ibadah puasa. Kemudian selanjutnya, dua kebahagiaan yang diraih oleh orang yang berpuasa. Sebagaimana hadits yang kita sampaikan tadi, bahwa orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang dia akan rasakan. Ada dua kebahagiaan yang dia bisa raih. Itu bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kebahagiaan ketika seseorang berbuka. Ya, kita semua bisa rasakan. Yang berpuasa, yang pernah berpuasa atau yang rajin berpuasa, kita bisa rasakan ketika berbuka, jiwa begitu ingin mendapat hiburan-hiburan dari hal-hal yang dirasakan tidak menyenangkan ketika berpuasa. Yaitu jiwa sangat bahagia saat berjumpa dengan makanan. Jiwa kita sangat bahagia ketika berjumpa dengan minuman, dan dihalalkannya kembali melakukan hubungan suami istri. Ini yang ada istrinya, ada suaminya yang jomblo, ya kita doakan supaya dibukakan pintu jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya disegerakan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ini ketika kita berbuka, kita bisa bayangkan ketika makanan sudah di depan kita, minuman sudah di depan kita, terkadang kita itu bahagia sekali. Seakan-akan kita ingin makan semua makanan yang ada di depan kita. Seakan-akan kita ingin meminum semua minuman yang ada di depan kita. Padahal 2-3 teguk air sudah cukup. 2-3 biji kurma terasa sudah kenyang. Seperti itulah kebahagiaan yang kita rasakan. Begitupun di malam hari misalnya, seorang suami istri ingin melakukan hubungan suami istri, terasa bahagia. Seharian dia menahan syahwatnya, padahal sungguhnya itu halal, tetapi dilarang oleh Allah di siang hari, maka dia tahan. Maka di malam hari dia bisa lakukan. Maka itu adalah bentuk kebahagiaan. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, itu kebahagiaan ketika kita berbuka. Kemudian kebahagiaan yang kedua, ya ini yang paling inti. Kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan jumpai pahala puasa yang dilakukan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa puasa ini khusus tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengganggu gugatnya, tidak ada yang bisa menguranginya, Khusus disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kita akan ketemu dengan Allah, dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala daripada puasa kita. Itulah ganjaran yang sangat besar yang kita butuhkan. Sebagaimana
Penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairu wa 'azama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat itu untuk dirimu. Ya, jadi kebaikan apa saja yang kita perbuat sebenarnya itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Mungkin secara sepintas kita bersedekah kepada orang yang butuhkan, seolah-olah orang itu kebaikannya orang itu sudah dapatkan, betul, kebaikannya orang itu sudah dapatkan, tetapi pahalanya itu untuk diri kita. Jadi jangan bosan-bosan. Jangan malas beribadah, intinya seperti itu. Jangan malas melakukan amalan ketika kita masih hidup di dunia ini. Karena semua pahala-pahala kebaikan amalan kita itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tidak rugi. Jangan merasa rugi bersedekah 100 ribu, 200 ribu, bahkan lebih dari itu, berinfak untuk pembangunan masjid. Jangan merasa rugi. Karena di akhirat nanti kita akan dapatkan semua itu. Terutama jangan malas melakukan puasa-puasa sunnah. Ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan, kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan malas melakukan puasa-puasa sunnah. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah. Kita juga sampaikan tadi bagaimana itu? Bagaimana bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, dunia ini, bau mulut orang berpuasa itu tentu, mohon maaf, aromanya tidak sedap. Karena ketika kita berpuasa, maka lambung kita kosong. Ketika lambung kita kosong, maka bau itu akan keluar dari mulut kita. Tetapi bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat harum, bahkan lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi. Ya. Allah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits bahwa sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Coba bayangkan, harum di sisi Allah lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Seperti kita tahu kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bau mulut orang yang berpuasa apalagi di siang hari sungguh tidak menyenangkan. Aromanya tidak sedap. Namun bau mulut seperti itu adalah bau mulut yang menyenangkan di sisi Allah. Kenapa? Kenapa sampai bau mulut kita di sisi Allah itu lebih harum daripada kasturi? Dan itu menyenangkan Allah. Kenapa? Karena bau mulut dari orang yang berpuasa itu dihasilkan dari amalan ketaatan dan karena mengharapkan ridha Allah. Coba, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, kenapa sampai seperti bahkan melebihi bau kasturi, sangat harum dan membuat Allah senang? Karena itu timbul dari amalan ketaatan kita dan karena mengharapkan ridha Allah. Itu timbul karena kita berpuasa. Bentuk ketaatan kita kepada Allah dan kita lakukan itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula darah orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti akan tetap berwarna merah seperti darah, namun baunya begitu wangi seperti bau minyak bau minyak kasturi. Karena kenapa? Syahid di jalan Allah, berperang mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, itu kemudian terbunuh dia syahid, itu bentuk ketaatan. Dia lakukan itu karena taat kepada Allah. Coba bayangkan, kalau bukan bentuk ketaatan, orang berangkat ke medan perang, mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang menyerang Islam. Kalau bukan bentuk ketaatan, tidak mungkin orang akan maju ke medan perang. Siapa yang mau korbankan nyawa? Ada anak, ada istri, ada saudara, ada keluarga, ada orang tua. Tapi karena ketaatannya dan mengharapkan ridha Allah, dia maju ke medan perang dengan panji-panji Islam, maka dia terbunuh, maka dia syahid, dan di akhirat nanti dia akan bangkit dengan warna darah sebagaimana darahnya, dan warna darah yang merah ini sebagaimana darahnya tidak ada perubahan, berbau harum seperti bau minyak kasturi. Ini kemudian ada penjelasan di sini ditambahkan oleh penulis bahwa harumnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah ini ada dua. Jadi di sini dijelaskan oleh penulis bahwa harumnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah ini ada dua sebab. Yang pertama, puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah di dunia. Ketika di akhirat, Allah pun menampakkan amalan puasa ini sehingga makhluk pun tahu bahwa dia adalah orang-orang yang gemar berpuasa. Jadi puasa adalah rahasia, amalan rahasia antara seorang hamba diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dunia,
Nah, balasannya ketika di akhirat, Allah akan menampakkan pahala amalan puasa ini sehingga makhluk pun tahu bahwa dia adalah orang-orang yang gemar berpuasa. Di akhirat nanti Allah ingin tunjukkan kepada makhluk yang lainnya, kepada manusia yang lainnya, kepada hamba yang lainnya, bahwa ini hambaku ketika di dunia ahli saum, ahli puasa. Makalah terciumlah bau harum dari bau mulutnya, yaitu melebihi bau minyak kasturi sebagai pertanda bahwa hamba ini ketika hidup di dunia adalah ahli saum, ahli puasa. Karena di dunia tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan amalan puasa yang dia lakukan di hadapan manusia lainnya karena dulu di dunia dia berusaha keras menyembunyikan amalan tersebut dari orang lain. Jadi dia di dunia ini seseorang berpuasa, dia berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan bagaimana caranya agar ibadah puasanya ini tidak ketahuan oleh orang lain, bahkan sampai orang terdekatnya pun tidak tahu. Dia usahakan tidak tahu, sampai istrinya pun dia usahakan dia tidak tahu. Iya. Maka di akhirat nanti Allah tampakkan amalan tersebut dengan terciumnya bau harum dari mulut orang yang berpuasa. Inilah bau mulut yang harum yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti karena amalan rahasia yang dia lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beribadah dan mentaati Allah, selalu mengharap ridha Allah di dunia melalui amalan yang dia lakukan, lalu muncul dari amalannya tersebut bekas yang tidak terasa enak, maka bekas seperti ini tidaklah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bekas tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan ketaatan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah pun membalasnya dengan memberikan bau harum pada mulutnya yang menyenangkan seluruh makhluk walaupun bau tersebut tidak terasa enak di sisi makhluk ketika di dunia. Ya, ini. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia melalui amalan yang dia lakukan, dia melakukan amalan karena dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan amalan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia melakukan amalan-amalan tersebut, ada sesuatu yang tidak terasa enak. Ada sesuatu yang tidak terasa enak ketika dia melakukan amalan tersebut, maka bekas seperti inilah tidaklah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini sangat menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu ganjaran bagi orang yang berpuasa sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi sampai di akhir ini. Ya, tentu dengan penyampaian yang sangat terbatas, yang sangat penuh dengan kekurangan dan kelemahan sebagaimana kapasitas dan kemampuan kami di dalam memahami tulisan para ulama kita yang menjelaskan masalah ini. Jadi bab ini yaitu bab ganjaran bagi orang yang berpuasa. Kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat dan insya Allah kita akan terus sampai bab-bab selanjutnya sampai masuki bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan terus kita lagi akan dakwah online seperti ini. Jika keadaan tidak berubah, ya masih ada pembatasan atau himbauan untuk tidak berkumpul-kumpul di tempat keramaian, ya tidak berkumpul orang banyak di satu tempat karena dikhawatirkan menyebabkan penyebaran virus corona semakin cepat dan itu bisa mendatangkan kemudaratan bagi kita. Tapi kita senantiasa berdoa kepada Allah dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian ini, musibah ini akan segera berlalu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Agar kita bisa berRamadan sebagaimana yang kita inginkan, kita bisa melaksanakan salat 5 waktu di masjid sebagaimana yang kita inginkan, kita bisa melaksanakan ibadah salat tarawih, mendengarkan ceramah-ceramah dari para alim ulama kita di malam-malam Ramadan, kita bisa berbuka puasa bersama, kita bisa sahur bersama dan ibadah-ibadah lainnya. Ini harapan kita dan doa kita bersama. Dan saya yakin di antara kita kaum muslimin ada hamba-hamba Allah yang terpilih yang makbul doanya. Ya, ada hamba-hamba Allah yang terpilih yang mudah diijabah oleh doanya. Kita tidak tahu siapa mereka, maka selipkanlah doa-doa kita terutama di penghujung-penghujung akhir malam, di sepertiga malam terakhir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian ini segera berlalu, agar pemerintah kita bisa segera menangani persoalan ini
tentunya dengan dukungan dari kita sebagai masyarakat dan memberikan kekuatan, kemampuan kepada para medis kita, para dokter, para perawat dan relawan-relawan lainnya untuk bertugas dan diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertular segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena keyakinan kita sebagai orang yang berakidah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Dan kemudian virus itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada dalam penguasaan, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mustahil. Ketika Allah menghendaki, semua itu akan berlalu tanpa kita sadari. Ya, cuma ada ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha yang harus kita lakukan sebagai manusia, dan ikhtiar itu tidak bertentangan dengan syariat, bahkan memang kita disuruh berikhtiar, bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kita ragu untuk menerimanya. Adapun kesalahan, kekhilafan, ya itu berasal dari saya pribadi, jadi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.